Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh santri baik yang ada di pesantren ataupun yang ada di rumah masing-masing, kita panjatkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan lafaz alhamdulillah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya, minimal dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu kepada kita semuanya. Wabil khusus pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Kitab yang mengkaji bab-bab fikih, kaifiyatul ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus berkaitan dengan salat dan yang lain-lainnya. Sebagaimana pada pembahasan awal tentang kitab ini di antara kitab yang dikarang oleh ulama ahlu sunnah, yaitu Syekh Al-Alim Salim bin Sumair Al-Hadrami. Beliau adalah di antara alim, di antara para masyayikh yang kealimannya, kefakaran dalam ilmunya baik tentang Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW dan syariat Islam sangat luar biasa. Dan selain itu beliau pula adalah ahli perang, sangat piawai dalam menggunakan alat-alat perang. Ini menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu para ulama bukan hanya sebatas mengetahui ilmu tentang akhirat, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang faham tentang berbagai macam urusan dunia. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mulai kajian tersebut dari awal. Kemudian kita akan membahas tentang rukun Islam, rukun iman dan makna tauhid sebagai pembahasan awal dalam kitab ini. Saya akan mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Wabihi, dan dengannya, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, nasta'inu, kami memohon pertolongan, ala umuri dunya, segala urusan-urusan dunia, waddin, dan urusan agama. Wa sallallahu wa sallama, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersolawat dan menyampaikan salam ala sayyidina Muhammadin, kepada Sayyidina Muhammad, khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa alihi, dan juga kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada para sahabatnya ajma'in semuanya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Al-Ali, yang maha tinggi, Al-Azimi, yang maha agung. Kita lanjutkan faslun, fasal fi arkanil Islam, tentang rukun-rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun,
rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat, wa shaumu ramadhana, dan saum di bulan Ramadan, wa hajjul bait, dan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, siapa saja yang mampu menjalankannya. Dalam kitab Safinatun Najah, Syekh Sumair Al-Hadrami rahimahullah tidak terlalu banyak mengemukakan dalil-dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan berarti beliau tidak mengetahui dalil, karena memang kitab ini diperuntukkan lil mubtadiin, bagi para pemula, sehingga orang-orang awam bisa langsung memahaminya. Jika kita perhatikan pembahasan rukun Islam ini, kita bisa baca dalam kitab Imam An-Nawawi, ya, hadis nomor 2, hadisnya sangat panjang. Ya, ja'a rajulun syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi sa'ar. Ya, ada seseorang yang ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat, datang seseorang memakai pakaian hitam, rambutnya memakai pakaian putih dan rambutnya hitam klimis. Tidak nampak sudah melakukan perjalanan jauh, tapi tidak ada yang kenal seorang pun di antara para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian dia fajalasa, kemudian dia langsung duduk, wasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian menyandarkan rukbatayhi, lututnya kepada lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, persis seperti orang yang sudah kenal. Para sahabat tidak ada yang kenal, tapi orang ini datang tiba-tiba mendekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan langsung bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya sangat panjang, maka beliau hanya menyebutkan intinya saja di kitab ini, ya. Tentang rukun Islam, nanya tentang rukun Islam, tentang iman, ya, tentang ihsan, nanti tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini pertanyaan malaikat Jibril ini panjang sekali. Nah, ini biasanya disebut dengan hadis Jibril. Nah, di sini tidak disebutkan secara panjang lebar, tapi langsung disebutkan intinya. Nah, kenapa disebutkan rukun Islam terlebih dahulu? Agar kita faham bahwa ini yang disebut rukun-rukun Islam, dan setiap orang-orang Islam harus melaksanakan rukun ini. Dan jika tidak melaksanakan rukun ini, berarti dia sudah melepaskan rukun-rukun Islam. Rukun itu apa sih? Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada pada hal tersebut. Ketika seseorang mengatakan saya Muslim, maka harus ada 5 hal pada dirinya, ya. Jadi ketika seseorang mengaku dirinya Muslim, maka dia harus menunjukkan bahwa 5 hal itu ada pada dirinya. Apa itu? Syahadat, ya, salat, kemudian zakat, saum di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah jika dia mampu. Nah, pembahasan di kitab ini nanti akan lebih dalam membahas tentang salat, ya. Syekh Salim Sumair Al-Hadrami rahimahullah memang di dalam kitab Safinatun Najah hanya sebatas membahas tentang salat. Kemudian Imam An-Nawawi di dalam Kasyifatus Saja menambahkannya tentang zakat. Kemudian Syekh Ali Ba'athiyah menambahkan lagi tentang haji. Kenapa kok ditambah? Ini para ulama bermaksud agar, ya, pembahasan tentang rukun Islam yang menjadi awal pembahasan Syekh Salim Sumair Al-Hadrami rahimahullah menjadi lengkap dalam kitabnya, ya.
Dan salat itu yang pertama dibahas dalam masalah fikih, karena memang as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang menegakkan salat maka seakan-akan dia telah menegakkan tiang-tiang agama. Ini seperti ini, masjid ini kan ada berapa tiang? 1, 2, 3, 4. Di tengahnya ada 4 tiang. Kalau tiang-tiang yang 4 ini dihancurkan, apa yang akan terjadi? Ambruk atasnya, menimpa antum semuanya. Maka harus ditegakkan. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan salat faqad hadamad-din, maka mereka telah menghancurkan agama Islam ini. Ya, sudah tidak ada lagi tiang inti agama, yaitu salat. Maka oleh karena itu pertama kali dibahas adalah masalah salat. Kenapa tidak masalah syahadat? Karena syahadat ini pembahasannya bukan masalah kaifiyatul ibadah, tapi nanti syahadat ini membahasnya ada dalam masalah akidah. Maka kita pisahkan. Nanti pembahasan tentang syahadat kita bahas dalam masalah risalatul ma'rifah. Risalatul ma'rifah itu apa saja? 3 hal yang sangat penting, ya. Ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, ma'rifatu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hanya 3? Ya, karena memang syahadatnya kan ada 2, asyhadu an la ilaha illallah. Ini mendorong kita untuk ma'rifat kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mendorong kita untuk ma'rifat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ma'rifatul Islam? Karena Islam adalah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita sudah ma'rifat dengan 3 ini, baru kita akan menerima 3 hal ini dengan ucapan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kang, kenapa Islamnya di tengah? Ya, tidak raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dina. Kok Islam dulu? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Karena Islam adalah agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul. Kenapa Nabi Muhammad SAW disebutkannya terakhir? Karena memang diutusnya adalah terakhir. Khatamul anbiya wal mursalin, nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terakhir sebagai penutup para nabi dan para rasul. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sama, apa yang dibawa oleh beliau sama dengan apa yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul sebelumnya, yaitu Islam. Dalilnya apa? Maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Nabi Ibrahim adalah Islam. Dan Nabi Muhammad SAW itu adalah cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, begini kurang lebih pembahasannya. Oleh karenanya dalam kitab Safinatun Najah tidak akan kita dapatkan pembahasan tentang tauhid, tentang akidah secara mendalam, karena kitab ini difokuskan untuk membahas rukun Islam yang kedua, ya, sebagai pembahasan tata cara kaifiyatul ibadah mahdoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah yang sifatnya vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seseorang. Nanti ibadah maliyahnya dibahas oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullahu taala dalam kitab Kashifatus Saja. Kemudian yang selanjutnya adalah fi arkanil iman, membahas rukun iman. Arkanul iman sittatun, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman itu ada 6. An tu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir,
wabil qadari, dan kepada hari qadar, qada dan qadar. Ketika disebutkan terpisah, maka maksudnya qada itu mencakup qadar, atau disebutkan hanya qadar maka mencakup qada. Tapi ketika dipisahkan penyebutannya qada dan qadar. Maksudnya bagaimana? Qada adalah semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak azali dan tidak akan berubah lagi karena tidak melibatkan unsur yang lain. Ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Muhammad Rizki Nugraha itu Allah Subhanahu wa taala telah qadakan sejak azalinya menjadi laki-laki. Bisa enggak dia jadi perempuan? Teknologi secanggih apapun, ya, walaupun dia gerakannya sudah seperti perempuan, Ustadz tetap akan katakan ente laki-laki, nggak usah kayak begitu. Ini sudah takdir Ustadz. Itu bukan takdir, tapi ente merubah qada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan bencong. Ya. Surga dan neraka itu hanya untuk laki-laki dan perempuan. Bencong di mana? Bencong di neraka. Katanya buat laki-laki dan perempuan. Iya, karena semua yang tidak masuk surga pasti akan masuk neraka. Ya, paham? Bagaimana dengan qadar? Qadar adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih melibatkan manusia yang lain. Ya. Ini yang disebut dengan muqayyad. Contoh bagaimana? Contoh, seseorang kalau dia menggunakan golok atau silet ke kulitnya, akan berdarah enggak? Berdarah enggak? Berdarah. Ya. Pertanyaannya sekarang, mau atau tidak? Tiba-tiba ada orang, wah, motong tangannya. Bisa nggak dipotong tangan oleh dirinya? Bisa. Mau nggak? Dia akan berdarah ketika memotong tangan. Dengan siapa? Kan nggak ujuk-ujuk. Tapi dia ada asbab dengan yang lain-lainnya. Itu disebut dengan takdir. Ketika itu terjadi, ya takdir. Ya, persis kayak kemarin Syekh Hasan. Kemarin maksudnya. Maksud hati untuk memberikan hadiah kepada gurunya. Memberikan hadiah tebu, dia motong satu-satu tuh tebunya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan si goloknya itu mengenai telunjuknya, akhirnya berdarah. Itu takdir. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan harus seperti itu. Kemudian asbabiahnya ada, dia motong-motong tebu, takdir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan bahas ini secara mendalam masalah takdir ini dalam pembahasan ilmu tauhid. Ya. Apa bedanya antara muslim dengan mukmin? Ini sangat penting untuk kita perhatikan. Muslim dengan mukmin. Orang-orang yang mengatakan dirinya saya muslim, mudah ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Anda jadi Islam. Tapi untuk dikatakan Anda benar-benar sebagai seorang mukmin, maka ada 4 tandanya. Ini kita bisa perhatikan dalam surat Al-Hujurat. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu wa lamma yadkhulul iman fi qulubikum. Ada orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung mengatakan kami telah beriman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, qul lam tu'minu, katakan lam tu'minu, kalian ini belum beriman, walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah oleh kalian, kami baru menjadi muslim. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman belum mendarah daging dalam hati kalian, dalam jiwa kalian. Tuh, beda. Berarti pertama kali dia masuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, muslim dia, tapi belum tentu beriman. Tapi kalau orang beriman pasti dia muslim. Jadi kata-kata iman itu bukan hanya kata-kata yang diartikan percaya. Ini percaya kepada Tuhan, iman. Ya, orang Kristen percaya adanya Tuhan, iman. Orang Yahudi percaya adanya Tuhan, iman. Enggak begitu.
Memang secara bahasa iman itu percaya, tapi term atau istilah iman dalam Islam berbeda dengan yang lainnya. Ya. Dia dikatakan imannya benar, maka harus punya 4 ciri utama dalam dirinya. Apa itu? Yang pertama adalah dia yakin kepada Allah, tidak ada keraguan di dalam dirinya. Dia yakin kepada Rasul, tidak ada keraguan dalam dirinya, ya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Yang ketiga adalah tsumma lam yartabu. Tidak ada keraguan sedikit pun kepada Allah sebagai Tuhannya, kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dia ikuti, dan tidak ada keraguan sedikit pun kepada seluruh ajaran-ajaran dalam Islam. Ya, apapun, nggak ada ragu lagi dalam hatinya. Ini qala Allah qala Rasul, saya yakin, dan hanya satu, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat. Kemudian yang keempat adalah wajahadu, dia berjihad di jalan Allah dengan harta, bahkan dengan raga dan nyawanya. Ya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan raganya, dengan jiwanya di jalan Allah, menegakkan agama Allah. Ulaika humus shadiqun, maka mereka adalah orang-orang beriman yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini bedanya antara muslim dengan mukmin. Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala panggil orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, dipanggilnya orang beriman. Maksudnya gimana? Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada semua muslim, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka semuanya sebagai orang-orang beriman. Ya. Maka iman inilah yang menjadi dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena orang beriman itu tidak ragu dengan syariat Islam dan dia siap berjuang di jalan Allah, maka walaupun dia haus, dia lapar, kurang tidur karena baca Al-Quran, kurang tidur karena qiyam Ramadan, karena tarawih, maka tetap dia akan lakukan. Kenapa? Karena iman sudah ada dalam dirinya. Dia tidak akan ragu dan dia akan mengorbankan hartanya, jiwanya, raganya, semuanya li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih demikian tentang rukun Islam dan rukun iman. Kemudian yang terakhir, faslun fi ma'na tauhidi wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Yang dimaksud dengan makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang disembah bihaqqin secara hak, fil wujud, di jagat raya ini, illallah, kecuali Allah. Jadi jika ada orang yang menyembah selain Allah, maka batil, enggak hak, itu batil. Ada orang yang menyembah patung, batil, salah. Ada orang yang menyembah pocong, oh batil. Ada orang yang menyembah apalagi binatang, batil. Ya, ada orang menyembah manusia lagi, batil. Kenapa batil? Karena yang berhak disembah oleh kita sebagai manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semuanya. Maka nanti ketika salat, ini kan salat ini ibadah mahdhah, ya, dan juga ibadah ghair mahdhah, maka harus meniatkan bahwa seluruh ibadah kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya akan beribadah kepada Allah dan seluruh ibadah-ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kang, itu orang Islam kenapa menghadap Ka'bah? Berarti orang Islam nyembah Ka'bah? Enggak nyembah Ka'bah. Buktinya sekarang, kalaupun Masjidil Haram ditutup, tetap aja kita mau beribadah, ya enggak? Ya terus kenapa, Kang?
orang-orang Islam itu kok nyembah Allah tapi menghadap kiblat? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu. Ya. Jadi kita tidak menyembah Ka'bah. Yang kita lakukan adalah mengikuti dalil bahwa kata Al-Quran ini kalamullah, berarti perintah Allah Subhanahu wa taala. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu kemana? Ke Masjidil Haram. Gitu. Ya. Jadi dalam Islam apapun yang dilakukan dalam ibadah, ya, itu nanti akan ada dalilnya. Dalil itu apa? Dalil itu dalaya dulu, yang menunjukkan bahwa kita harus melakukan itu. Dalil itu dari mana? Dalil itu dari Al-Quran sebagai wahyu, sebagai kalamullah, dan dari hadis sebagai wahyu kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu wahyu dua-duanya, akan tetapi beda dari segi kalam. Al-Quran itu kalamullah, kalau hadis itu kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengatakan begini, Kang, ngapain kita masih memakai hadis? Kan hadis itu ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Iya, hadis ada yang dhaif, hadis ada yang palsu, tapi hadis tidak semuanya dhaif, tidak semuanya palsu. Ada yang sahih, ada yang hasan. Maka kita pakai yang sahih dan yang hasan. Boleh enggak memakai hadis yang dhaif? Boleh, jika kedhaifannya ghairu syadid, tidak syadid, tidak parah. Seperti apa dhaif yang parah itu? Pertama, ketika dalam riwayatnya ada rawi yang meriwayatkan hadis tersebut tuhmatul kadzib atau kadzib. Tuhmatul kadzib apa? Dituduh berbohong. Kenapa dia dituduh berbohong? Mungkin kadang dia bohong, kadang dia benar, karena al-kadzdzabu la yusaddaq wa in kana sadaqa. Kalau orang sudah berbohong sekali saja, maka dia akan dituduh suka bohong dia mah. Maka Islam berhati-hati menerima kabar, menerima hadis dari orang yang suka bohong, tidak diterima. Apalagi dari orang yang suka bohong. Maka hadis yang disebut dengan hadis maudhu. Hadis maudhu sejatinya dia bukan hadis omongan orang, tapi diatasnamakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangat kejam orang yang membuat hadis palsu itu. Atau kalau bahasa kita sekarang, hadis maudhu itu adalah hoax, ya. Seakan-akan yang ngomong si A, padahal si A tidak ngomong apa-apa. Nah, dalam Islam inilah yang menjadi landasan. Jadi sebenarnya gampang dalam Islam itu. Kita melakukan begini dan begitu tuh segala macam gampang. Satu aja tanya, mana dalilnya? Ketika ada dalilnya, selesai. Kang, ada satu amalan kok berbeda-beda. Ya. Orang takbiratul ihram aja ada kayak gini, Allahu Akbar, sejajar dengan pundaknya. Ada yang Allahu Akbar lebih tinggi, sejajar dengan daun telinganya. Kok beda-beda sih, Kang? Kan sama gerakannya, sama takbiratul ihramnya, tapi kenapa gerakannya berbeda-beda? Di sini kita harus paham dalil, sehingga apa yang kita lakukan yakin betul bahwa ini sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana Al-Qur'annya? Ada tuh Al-Qur'annya, ya. Tentang salat. Kaifiatus salatnya seperti apa, rinciannya? Rinciannya ada di dalam hadis. Di sini kita perlu mengkaji kitab-kitab para ulama, karena para ulama telah mensistematikakan ini Al-Qur'annya, ini hadisnya, seperti apa yang harus kita praktekkan dalam keseharian ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab Safinatun Najah ini, ya, dari manapun cetakannya, kita nanti tidak akan terlalu banyak mendapatkan dalil-dalil. Bukan berarti Syekhul Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah tidak tahu dalil, bukan berarti begitu. Karena ini untuk anak kecil, ya, untuk awam, untuk permulaan seperti saya, kan orang awam, maka nggak usah dilibet-libetin dengan berbagai macam
dalil yang sangat banyak, tidak usah diribetin dengan berbagai macam pendapat para ulama. Kenapa? Karena ini untuk para pemula. Ya, yang penting benar dulu ibadahnya. Ya, adapun alasan dalil segala macam nanti setelah itu kita ajarkan. Persis seperti saya mengajarin ke anak saya bilang udah kayak begini, kayak begitu, kayak begini, kayak begitu. Setelah dia bisa, baru saya naikkan ke kitab yang lain, ya. Contoh kitab Bulughul Maram atau kitab-kitab besar yang lain. Kenapa? Karena memang dalam kitab itu nggak ada pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sama sekali nggak ada. Terus adanya apa? Dalil aja semua itu dari awal sampai akhir. Nah, kita harus paham betul, ya, cara-cara para ulama mengajarkan Islam ini kepada umatnya sehingga mudah. Kang, bagaimana kalau ada pendapat-pendapat ternyata kurang tepat pendapatnya? Inilah yang disebut dengan fikih. Ya. Fikih itu adalah al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang sangat mendalam. Siapa yang memilikinya? Orang tersebut, ulama tersebut. Maka kita sebagai talibul ilmi, ketika kita melihat perbedaan-perbedaan di antara para ulama, sesekali jangan pernah menghujat para ulama. Ya, cukup perbedaan para ulama itu kita dudukan apa adanya. Ya, dan kita sebagai talibul ilmi harus mengetahui kenapa pendapat ulama ini begini, kenapa pendapat ulama ini begini, kenapa pendapat ulama ini begini. Jangankan para ulama dulu yang alim, yang hafiz, yang al-allamah, para profesor saja sekarang jika mereka berbeda pendapat biasa-biasa saja. Para profesor itu kan nggak pernah salah, paling mengatakannya begini, ada pendapat baru dari profesor ini, gitu. Apalagi dari para ulama. Ini ada berinteraksi kita semuanya dengan kitab-kitab para ulama. Karena ketika kita belajar ilmu agama dengan adab, insya Allah itu akan menjadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika tanpa adab, secerdas apapun kita, ya, tanpa adab, bisa jadi orang tersebut pintar sepintar-pintarnya tapi ilmunya tidak ada keberkahan, sehingga bukan ilmu yang bermanfaat. Akan tetapi ilmunya bertambah ilmu, tapi sejatinya yang bertambah bukan ilmu tapi kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dah illa ghadabuh. Siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah pada dirinya, sejatinya yang bertambah itu bukanlah ilmu tapi jauh dari Allah. Dalam riwayat yang lain, yang bertambah itu adalah semakin bertambahnya murka dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Semoga kita dengan mengkaji kitab-kitab para ulama, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu yang akan menjadikan bertambah pula kualitas hidayah, kualitas keimanan, dan kualitas ketakwaan serta amal-amal saleh yang akan terus kita lakukan. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Demikian yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Billahi taufiqul hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.